أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسوله بعده اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Jemaah salat subuh yang mudah-mudahan Allah rahmati, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita, dan cara mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan tersebut dengan selalu mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah, pagi ini kami bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Alhamdulillah ya Allah, pagi ini kami bisa menggunakan kaki kami dalam rangka untuk melangkah menuju masjid-Mu ya Allah Subhanahu wa taala. Selalu bersyukur dengan selalu mengucapkan alhamdulillah. Segala sesuatu diucapkan dengan alhamdulillah. Segala puja dan puji milik-Mu ya Allah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kami melakukan segala sesuatu kecuali daya dan kekuatan itu dari-Mu ya Allah. Yang kedua, mensyukuri nikmat Allah dengan selalu menggunakan seluruh anggota tubuh kita ini untuk beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sembari menunggu datangnya waktu syuruk, kita diizinkan dan diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bermajelis ta'lim ba'da salat subuh ini. Salam dan taslim kita sampaikan kepada Sayyidina Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, dan kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas mengikuti jejak dan perjuangan beliau sampai akhir zaman nanti. Beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala basyira wa nadhira, pemberi kabar gembira dengan surga. Man ata'ahu dakhalal jannah. Di dalam matanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di dalam bukunya Al-Usul As-Salasa, Allah Subhanahu wa taala atau matan itu mengatakan man ata'ahu dakhalal jannah. Barang siapa yang mentaati Nabi kita Muhammad SAW dakhalal jannah, maka dia akan masuk surganya Allah. Wa man asahu dakhalan nar. Siapa di antara kita yang bermaksiat atau tidak mentaati Nabi kita Muhammad SAW dakhalan nar, maka dia akan masuk nerakanya Allah. Sebagaimana di awal dakwah Nabi SAW ketika mengumpulkan para keluarganya, baik ketika di Bukit Sofa sehingga turunnya firman Allah kaitan dengan surah Al-Hab. Di pertemuan kedua dia kumpulkan keluarga besar beliau dari Bani Abdul Manaf, Bani Hashim, Bani Qusay, Bani Murrah, Bani Kilab. Dia memanggil dengan suara kekeluargaan. Dia mengajak keluarganya dengan santun dan sopan di hadapan keluarganya. Angkidu anfusakum minan nar. Wahai keluarga besarku, saya adalah
salah seorang yang diutus oleh Allah menjadi nabi dan rasul untuk kalian. Maka jagalah, persiapkanlah diri kalian dari siksa neraka yang penuh dengan kesengsaraan. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, mudah-mudahan saya secara pribadi dan para jemaah sekalian termasuk di antara hamba Allah Subhanahu wa taala yang bisa memaksimalkan sisa-sisa umur kita, yang bisa memaksimalkan kehidupan kita ini untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Amin ya mujibas sa'ilin. Jemaah salat subuh yang mudah-mudahan Allah rahmati, ada bab khusus di dalam buku Minhajul Muslim karangan Abu Bakar Jabir Al-Jazairi kaitan dengan adabuna ma'aniyatina, adab kita kaitan dengan niat kita. Ini pembahasan yang sungguh sangat luar biasa di dalam buku tersebut. Abu Bakar Jabir Al-Jazair dalam bukunya Minhajul Muslim mengatakan, kita ini bisa semangat dan loyonya dalam beribadah itu tergantung kuat dan lemahnya kita di dalam berniat. Semangat dan tidaknya itu juga tergantung daripada niat. Kuat dan lemahnya kita beribadah, faktor yang menentukan itu adalah niat, tekad, azam, kehendak, dan juga malas dan rajinnya kita beribadah kepada Allah. Itu yang paling penting adalah tergantung daripada niat, kehendak, dan keinginan kita untuk melakukan sebuah aktivitas, baik itu aktivitas dunia maupun aktivitas akhirat. Beberapa hadis beliau sampaikan di dalam bukunya Minhajul Muslim. Abu Bakar Jabir Al-Jazair yang pertama, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man hamma bihasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanah." Hadis yang luar biasa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan saking maha baiknya Allah Subhanahu wa taala. Man hamma bihasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanah. Barang siapa yang niat, bercita-cita, bertekad, bermaksud, berkeinginan untuk melakukan satu kebaikan, falam ya'malha, tapi dia ada sesuatu yang menghalangi dia sehingga tidak jadi dia melaksanakan keinginan kebaikan tersebut, kutibat lahu hasanah, maka dicatat baginya satu kebaikan. Masya Allah, dicatat baginya satu kebaikan. Yang penting niatnya baik, dicatat baginya adalah satu kebaikan. Bahkan jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, di dalam buku Ta'limul Muta'alim karangan Syekh Az-Zarnuji, buku ini sungguh sangat luar biasa, dan ini dijadikan taklim rutin dengan takdir Allah oleh saya di Pondok Pesantren As-Salam, supaya bagaimana anak-anak ini dengan mengkaji kitab ini lurus niatnya dalam belajar dan kesungguhannya dalam mengamalkan ilmu. Ada salah satu hadis yang diriwayatkan Imam Baihaqi, berapa banyak amal itu duniawi, tapi akan bernilai akhirat dan bernilai pahala kalau diniatkan untuk akhirat. Dan berapa banyak yang amalan ini akhirat rusak dan bernilai duniawi karena niat untuk dunia. Di Syekh Az-Zarnuji di dalam bukunya tersebut menjelaskan, maksudnya perkara makan dan minum itu adalah dunia. Tapi kalau kita niatkan mubah, ya, artinya mubah itu perkara yang kalau kita lakukan tidak mendapatkan
dosa. Kalau kita tinggalkan tidak mendapatkan dosa, kalau kita lakukan itu tidak mendapat pahala. Itu masyhur di kalangan ulama-ulama usul fikih kaitan dengan pembahasan masalah mubah. Sesuatu yang mubah yang tadi kalau kita kerjakan tidak mendapat pahala, kalau kita tinggalkan tidak mendapat dosa. Idza aradna biniyatil ibadah, kalau kita niatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah sekalian, ketika Umar bin Khattab ditanya, Sudahkah Anda makan? Alhamdulillah, binikmatihi, dengan nikmat yang Allah berikan berupa kurma ini, saya bisa menikmatinya hanya sekedar saya niatkan dalam rangka untuk menguatkan tulang belulang saya, menguatkan syaraf-syaraf saya untuk beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini pentingnya niat, Bapak-bapak Ibu sekalian, supaya nanti kita ini selalu memperhatikan tentang masalah ini. Permasalahan yang sepele, tapi kalau kita selalu memperhatikannya, ini akan bernilai sesuatu yang spesial di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mandi itu mubah, tapi kalau salah niat ini berakibat dosa. Kok mandi pakai parfum, nanti gunanya untuk selingkuh, gunanya untuk pacaran, gunanya untuk dan yang lain-lain. Maka mandi ini meskipun mubah akan berakibat dosa. Tapi kalau niatnya kita mandi dalam rangka merealisasikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah itu indah dan suka yang indah, apalagi dalam rangka pakai yang bersih, pakai yang rapi, pakai minyak wangi dalam rangka untuk masuk masjid, sholat dan yang lainnya, maka sesuatu yang mubah ini akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, sehingga nanti kita tidak meremehkan perkara ini. Kaitan dengan perkara-perkara mubah, perkara dunia ini Masya Allah. Bahkan Syekh Az-Zarnuji di dalam bukunya Ta'limul Muta'allim mengatakan, ketika Allah berikan amanah kepada kita untuk menjabat sebuah jabatan tertentu, tidak ada kebolehan untuk melakukan tersebut kecuali dalam rangka untuk amar ma'ruf nahi munkar. Peganglah posisi jabatan yang diamanahkan oleh Allah lewat kalian untuk amar ma'ruf nahi munkar. Maka ketika kita niatkan ini untuk ibadah dan ketaatan kepada Allah, maka semua aktivitas jabatan kita yang diamanahkan tersebut akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati. Kemudian yang kedua, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An-nasu arba." Manusia itu ada 4 pembagian. Rajulun atallahu ilman wa malan, fayunfiqu malahu bi ilmihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia ini kaitan dengan niat ada 4 kriteria manusia. Yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia yang Allah kasih ilmu dan Allah kasih harta. Dua-duanya Allah karuniakan kepada orang yang pertama ini. Kemudian dia mengamalkan ilmunya sehingga dia bisa menginfakkan hartanya di jalan Allah sesuai dengan ilmu agama yang dia ketahui. Masya Allah, dia gunakan hartanya untuk di jalan Allah karena dia orang yang berilmu. Wa rajulun tsaniyah, rajulun dijelaskan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada yang mengatakan rajulun atallahu ilman wa lam yu'ti malan. Di teks hadis yang satunya, orang yang kedua ini seseorang yang dikasih oleh Allah ilmu tapi tidak dikasih harta. Tapi di dalam riwayat yang lain, rajulun, seseorang yang berhayal, yang bercita-cita, yang berniat, yang berkeinginan. Ya Allah, hanya mengucapkan, ya Allah, seandainya Engkau memberikan aku ilmu dan harta sebagaimana orang yang pertama tadi,
maka saya akan gunakan ilmu dan harta saya sebagaimana orang yang pertama tadi. Maksudnya dia gunakan ilmunya untuk berdakwah, dia amalkan, dia gunakan hartanya untuk di jalan Allah. Orang yang kedua dia hanya berkhayal, hanya berkeinginan, hanya bercita-cita sebagaimana orang yang pertama tadi. Wasawabu sawa, dalam masalah pahala sama. Coba bayangin, dalam masalah pahala sama. Dijelaskan oleh para ulama, apakah pahala itu sama seperti yang pertama ini? Tamah, sempurna pahalanya sama. Karena keinginan yang kuat untuk mengikuti jejak orang yang pertama tadi. Dia tidak memiliki ilmu. Kalau riwayat yang kedua, dia tidak memiliki ilmu, juga tidak memiliki harta. Atau di dalam riwayat yang pertama, dia hanya memiliki ilmu, tapi tidak Allah karuniakan harta. Hanya pingin sekali, cita-cita, berkeinginan, ikhlas niatnya sebagaimana orang yang pertama, maka pahala keduanya sama. Tapi sebaliknya, ada orang yang ketiga ini Allah kasih harta tapi tidak dikasih ilmu. Maksudnya rajulun atallahu malan walam yu'ti ilman. Seseorang yang dikasih oleh Allah itu harta tapi tidak dikasih ilmu. Fayunfiqu malahu bi ghairi ridallah. Kemudian dia infakkan hartanya di jalan yang tidak diridhoi oleh Allah. Dia hambur-hamburkan harta untuk maksiat. Dia gunakan hartanya untuk bermaksiat kepada Allah. Dia gunakan untuk sesuatu yang haram. Kemudian ada orang yang keempat, orang yang tidak Allah kasih harta, tidak Allah kasih ilmu, tapi bercita-cita, berkeinginan, punya niat, punya keinginan sebagaimana orang yang pertama ini. Ya Allah, dia berkata, ya Allah. Jadi di teks hadis itu dia mengatakan, ya Allah, seandainya Engkau memberikan kepadaku harta sebagaimana yang Engkau berikan kepada orang yang ketiga ini, maka saya akan melakukan sebagaimana yang dia lakukan dengan hartanya. Saya akan gunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Saya hambur-hamburkan harta untuk wanita, saya hambur-hamburkan harta untuk narkoba, saya hambur-hamburkan harta untuk maksiat, pokoknya untuk berbuat dosa. Wal wijru fihi masawa, dosa untuk keduanya sama. Dosa untuk keduanya sama. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Maka saya nasihatkan kepada saya pribadi dan kepada para jemaah sekalian untuk selalu memperhatikan kaitan dengan niat, iroda dan keinginan ini. Kemudian ada hadis yang ketiga lagi. Idal taqal muslimani bisayfihima, kata Nabi SAW, apabila ada dua orang muslim bertemu ini dan sudah saling membawa pedang masing-masing, bertemu untuk bunuh-membunuh, fal qatil wal maqtul finnar, yang membunuh sama yang dibunuh kilahuma finnar, dua-duanya itu di neraka. Al qatil maklum ya Rasulullah, fa kaifal maqtul ya Rasulullah, kalau yang membunuh itu wajar masuk neraka karena dia membunuh saudaranya. Tapi bagaimana bisa orang yang dibunuh kok bisa masuk neraka? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fal maqtulu arada bi niyatin liyaqtula sahibahu. Yang dibunuh juga punya keinginan yang kuat untuk membunuh saudaranya. Cuman kedahuluan oleh temannya sehingga dia dibunuh. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah ini dzalik. Sudah terbunuh tapi karena keinginan kuat untuk membunuh saudaranya ini, maka kata Nabi SAW, antara yang membunuh dan yang dibunuh dua-duanya finnar, masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang selanjutnya jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan menuju perang Tabuk, atau di dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berada di perang Tabuk,
lagi mempersiapkan pasukannya untuk menghadapi pasukan Romawi di perang Tabuk. Nabi SAW bersabda, tidaklah kita melewati lembah dari Madinah sampai Tabuk ini, tidaklah kita menginjakkan kaki kita di daerah-daerah musuh, tidaklah kita menaiki kuda-kuda perang, dan tidaklah kita capek dan lelahnya kita ketika mengikuti perang ini, kata Nabi SAW, kecuali ada sahabatku di Madinah yang pahalanya sama dengan pahala kita, artinya menyertai kita pahalanya. Masya Allah, pahalanya itu menyertai pahala kita. Kita sudah melewati lembah, kita sudah melewati ini, susah payahnya mengikuti perang Tabuk, karena yang bisa ikut pada perang Tabuk itu siapa yang memiliki modal untuk berperang, yang kedua siapa yang memiliki bekal untuk berperang, karena situasi dan kondisi sulit pada saat itu. Susahnya seperti itu mengikuti perang Tabuk. Tapi ada orang yang tidak ikut perang Tabuk, tinggal di Madinah, tapi pahalanya itu menyertai atau menyamai pahala orang-orang yang ikut perang pada perang Tabuk. Ditanyakan oleh para sahabat, ya Rasulullah, apa bisa ada sahabatmu yang tidak ikut berperang tapi kok bisa menyamai pahala kita yang ikut berperang ini? Kata Nabi SAW, mereka al-udur, habasahumul udur, mereka itu terhalang untuk mengikuti perang karena udur pertama. Pertama mungkin orangnya sudah tua renta. Yang kedua, dia tidak memiliki bekal untuk ikut berperang. Yang ketiga, karena sakit yang menyebabkan dia tidak ikut berperang. Kemudian yang kedua, habasahumul audur wa niyyatuhum, karena mereka ini dihalangi oleh udur yang kuat karena tidak bisa ikut berperang. Yang kedua, karena keinginan dan niat yang kuat. Sahabat saya yang ada di medan perang, yang ada di Madinah itu ada keinginan yang kuat bisa menyertai kita. Artinya, ya Allah, kalau bukan karena halangan ini maka saya akan mengikuti Nabi SAW. Saya terhalang oleh modal ya Rasulullah, modal ya Allah, sehingga saya tidak bisa mengikuti perang itu ya Allah. Punya keinginan untuk itu, tapi karena ada halangan gitu sehingga dia tidak bisa ikut berperang. Maka pahala dengan keinginan yang kuat tersebut bisa menyamai orang yang ikut berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati. Kemudian hadis yang terakhir di dalam buku Minhajul Muslim karangan Abu Bakar Jabir Al-Jazair, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua kriteria manusia. Kalau ada seseorang laki-laki melobi calon mertuanya supaya mau menikahkan anak gadisnya dengan dia, dengan janji mahar yang besar, dengan janji mahar yang banyak, tapi ngutang, janjinya utang, ya, janjinya utang. Jadi qabil tu nikah bimahrin kahada dainan. Tapi Allah sudah mengetahui, Allah telah mengetahui isi hatinya bahwa apa yang dia ucapkan itu bohong. Jadi setelah nikah nanti, yang penting sudah dapatkan anak, saya sama sekali niat hatinya itu tidak mau bayar mahar, hanya membohongi calon mertuanya saja. Maka kata Nabi SAW, orang ini zanin bagi laki-lakinya. Kalau Imam Ibnu Hajar mengatakan kalau perempuannya tidak, bagi laki-lakinya berhubungan dengan niat yang salah tersebut, meskipun dia sudah akad dengan akad bohong tadi, dainan maharnya, utang itu, tapi ada niat tidak membayar, sudah ada niat tidak mau membayar itu mahar itu, maka hubungan dia meskipun akadnya sah, zanin, dia itu berzina. Kata Nabi SAW. Orang yang kedua yang dikatakan oleh Nabi SAW, orang yang melobi orang untuk bisa utang kepada orang tersebut. Tapi Allah sudah mengetahui isi hatinya, yang penting sudah dapat utang, sudah dikasih utang ini, dia berniat tidak akan membayar utang tersebut. Sudah ada niat tidak membayar utang. Kata Nabi SAW, fahuwa sarikun,
maka dia dicap oleh Nabi SAW dan Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang pencuri, sarik. Jadi dia pencuri. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, maka kaitan dengan beberapa hal yang disampaikan oleh Abu Bakar Jabir Al-Jajjar dalam bukunya Minhajul Muslim ini, saya nasihatkan kepada diri saya dan kepada para jemaah sekalian, urusan-urusan yang sepele, baik urusan yang mubah, niatkan untuk akhirat. Berpakaian, sarung, bercelana, baju baru dan yang lainnya, niatkan awalnya lillah, karena untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang kita beli, apapun kendaraan kita, semuanya kita niatkan untuk Allah, sehingga dunia yang kita keluarkan ini tidak sia-sia, tapi bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, mungkin ini saja yang bisa Mada sampaikan pada subuh kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan terlebih kita bisa mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, ya, wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma barik fi ulumina, Allahumma barik fi ulumina, Allahumma barik fi ulumina. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.